bertemu lagi di Habatus, Hidupku Bagi Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan pagi ini. Awali selalu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Saat ini kami hendak belajar kembali firman-Mu. Tuhan pimpin, buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu dalam hidup kami dan kami mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang selalu sayang ke temannya? Banyak ya? Atau suka bertengkar dengan temanmu? Kita akan baca apa yang firman Tuhan suruh pagi ini. Yuk kita buka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tuh adik-adik, tadi Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat. Ahli Taurat itu sebenarnya seorang yang ahli, tahu firman Tuhan, mengerti semuanya, ya. Tapi dia mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Tuhan, apa sih yang harus aku perbuat, gitu ya, untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata Tuhan, "Apa yang kau baca di dalam kitabmu? Ya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh kehidupanmu." Ya. Nah, kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus dia tanya lagi, siapa sih sesama manusia? Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan itu tadi. Ada orang yang dipukuli habis-habisan sampai setengah mati keadaannya. Datang seorang imam siapa coba? Itu kan orang yang suka mengajar, ya, di bait Allah, ya, orang yang menjadi alat Tuhan, tetapi dia tidak nolong. Ada lagi orang Lewi, orang-orang pelayan-pelayan Tuhan, tidak lagi menolong. Tetapi ada orang Samaria yang lewat. Orang Samaria itu tidak kenal, tidak bermusuhan, gitu ya, dengan orang Yahudi. Tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi melihat orang Yahudi itu dipukuli sampai setengah mati, wah, keadaannya udah gak karuan. Dia tolong saat dia lewat. Dia turun, dia lewat, dia tolong, dia bawa ke penginapan, dia rawat orang itu, dibersihkan luka-lukanya, mungkinnya diobati. Kemudian besok pagi
dia kasih uang ke tempat penginapan itu, yang punya tempat penginapan, supaya orang itu dirawat. Karena dia mau pergi, ya, tolong titip nih, rawat. Tapi kalau misalkan uangnya kurang, tuh ya, dalam rawat orang ini sampai sembuh, nanti saya ganti uangnya, gitu. Baik nggak orang itu? Baik sekali kan orang Samaria itu. Bukan hanya dia merawat saja, tetapi dia keluarin uang juga untuk menolong orang ini. Ya, padahal dikatakan bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul, ya. Nah, tetapi siapapun dia, Tuhan suruh kita untuk menolong. Pada saat ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus bantu. Hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk kita mengasihi sesama kita. Bukan hanya katanya kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita juga tidak mengasihi sesama, salah. Firman Tuhan katakan. Jadi ke Tuhan iya, ke sesama kita juga iya. Bantu, tolong, ya. Nah, jadi anak-anak, siapapun orang itu yang perlu pertolongan dan kalian pas lihat ada di situ, kalian harus belajar untuk membantu, menolong orang yang memerlukan bantuan. Siap? Siap ya? Siap sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap membantu, menolong sesama kita, mengasihi mereka untuk supaya mereka mendapatkan pertolongan bantuan dari kita. Jika memang itu benar-benar butuh bantuan, bukan orang yang pura-pura. Karena ada orang yang pura-pura juga, ya. Dia mampu tetapi berpura-pura tidak mampu. Kita harus belajar lihat dengan benar. Benarkah orang itu perlu pertolongan? Kalau benar, ya kita bantu. Oke? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Hari ini Engkau sudah mengajar kami untuk kami mengasihi sesama kami yang memerlukan pertolongan. Karena itu adalah perintah-Mu juga. Untuk kami melakukan semua itu guna hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Nama Tuhan yang dimuliakan di atasnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.